بسم الله الرحمن الرحيم. فاتح الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين وشر المستكبرين يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين أن يوفقنا لما يحب يرضى يختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع اللطف والعافية على ما نوى سلفنا الصالحون على ما نوينا في هذه الجلسة على ما نوى جميع شيخنا معلمينا على ما نوى مؤلف هذا الكتاب على ما نوى سيد الوالد أبي سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن محمد الكرم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الدين إياك نعبد وإياك نستعين والذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه بعلوم جميع شيخنا بعلومكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fi. Sahaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Seterusnya masih masalah apabila ujar Nabi Muhammad, engkau mengerjakan suatu kejahatan, maka ikutilah dengan kebaikan setelahnya. Tapi ini jangan dientengkan. Nyaman ya aku menjahat tuh yang buat baik pulang lunas saya ada kayak itu. Kalau berbuat jahat intinya baiki bahasa, karena apabila ada orang berbuat baik setelah berbuat jahat itu tanda ianya hendak mengubah. Tapi kalau sengaja berbuat jahatnya itu ya diincaan aja berarti lah. Ini nang kada sengaja, nang mungkin darurat mau kada mau. Kalau sengaja ya kada bisa. Apalagi contoh ada dulu di Mesir, ada muridnya nih mencuntan mangga. Ada murid mencuntan mangganya ini masak dicuntan oleh murid. Sebagian disedekahkan lawan gurunya dengan niat mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dan juga mungkin kesalahannya kada dianggap terlalu salah oleh Allah, kada mau. Pertama mangganya cuntanan, nang kedua menjadi bariakan juga berarti berinfak bersedekah dengan barang nang kada baik dan kada bakalan juga diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan Allah kada bakal menerima kecuali yang baik-baik. Datang muridnya, guru ampun maaf nih ada mangga nah ulun memberi pian. Ujar si murid, ujar nang guru, aku tahu mangga mung ini cuntanan kada halal. Di mana guru pian tahu?
Aku tahu mangga ini kada halal karena tanganku mengeluarkan keringat, bebanyuan tanganku ketika menyentuh barang yang haram. Ini keistimewaan yang dialami oleh Syekh Abdul Uyun, gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, nang bekesah Habib Ahmad bin Hamid, Habib Ahmad Al-Hamid Umar, Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, murid beliau langsung. Jadi bila mencapai benda yang haram nih, tangan sidin nih bebanyuan. Apalagi zaman wayahnya nih nah. Bila mengikuti duit kena, bila bebanyuan dingin tangan kepaluhan ketika ada halal tuh. Duit sogokan. Zaman sogok nih, zamannya, musimnya. Periksa tangan masing-masing. Dada aja kering aja tangan kok. Berarti halal berarti. Itulah intinya, bila berbuat jahat kada sengaja ataupun darurat, maka diiringi dengan kebaikan setelahnya. Ini sudah kita bahas. Lalu sahabat bertanya, ujar sahabat, aminal hasanat qaula la ilaha illallah, wahai Nabi Muhammad, apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Iya, ujar Nabi, na'am hiya ahsanul hasanat. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling baik, malah kebaikan yang paling baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena tanpanya orang kada masuk surga, tanpanya Allah kada berikan rahmat. Tanpa la ilaha illallah orang kada bakal selamat dari api neraka. Bahkan dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan sabarataan kita dimatiakan oleh Allah membawa kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya dirancaki membaca ini. Sudah kita bahas nih. Dirancaki membaca la ilaha illallah. Jangan rancang membaca papai, jangan, kurang baik dah. Marah hendak papai tapi mbah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Papai kamu nih, papai. Nah, boleh ada bapak. Supaya terbiasa mengucap la ilaha illallah. Makanya berwirid kita imbah sembahyang maghrib ada la ilaha illallah. Imbah sembahyang subuh ada la ilaha illallah. Walaupun ada sambungannya, wahdahu la syarikalah, itu anjuran. Apalagi jangan kurang 100 kali sehari. Makanya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Ratib Al-Haddad, la ilaha illallah itu minimal 50 kali. Jadi bila membaca sehari 2 kali itu 100. Itu haddul aqal ngadanya, batas minimal. Lebih selebihnya alhamdulillah. Ada orang yang sampai 70.000, itu lain kita, kada kawa kita saya itu. Sibuk menyibukkan diri. Ya alhamdulillah lah. Kawa-kawa diucapkan. Tapi sudah masalah ini panjang dah kita bahas tentang la ilaha illallah. Dan kisahnya pun semalam ada orang nang berucap di padang Arafah, ujarnya wahai batu. Ingat masih kisahnya lah. Ada orang berdiri di padang Arafah mengikuti batu 7 biji, lalu nya berucap lawan batu itu, ya Hajar, wahai batu, ushidu anni, jadilah kalian saksi untukku kelak di hadapan Allah bahwa aku adalah orang yang bersaksi an la ilaha illallah. Bersaksinya tidak Tuhan selain Allah, dan ia bersaksi Muhammad utusan Tuhan, yaitu Rasulullah. Lalu ia guring, ia dalam mimpi melihat seolah-olah ia masuk neraka,
diponis masuk neraka, lalu diseret ke pintu-pintu neraka, lalu setiap pintu neraka nang tujuh itu tak tutup lawan batu nang ada di tangannya tadi. Ini sudah juga kita kisah lah. Ini motivasi aja bahwa Allah sayang kepada hamba-hambanya, dan Allah kada bakal memasukkan ke neraka orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. Saking haratnya kalimat itu. Taruh saja kita. Ini sudah. Jadi ini pelajaran diantaranya. Nah, kita ambil hikmahnya bahwa apa yang ada di sekitar kita itu bisa jadi saksi di hadapan Allah. Makanya di antara yang dianjurkan apabila kita sembahyang lalu imbah sembahyang fardu, hendak sembahyang berikutnya mungkin sembahyang sunnah qabliyah ba'diyah, maka disunnahkan kita berpindah tempat. Itu hukumnya sunnah, supaya tempat yang kita jadikan tempat sujud tadi menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sujud di tempat itu. Di rumah kita juga sembahyang sunnah, misal kita di rumah, amun kawa rumah itu hibak papak rumah itu lantainya suah kita sujudi, yang di WC tapi model kayak setan juga, kayak iblis juga. Tidak ada di surga itu kecuali pernah disujudi oleh si iblis, walaupun jaraknya sejengkal aja kada lebih. Artinya setiap tempat yang ada di surga itu pernah disujudi oleh iblis. Aturannya jadi saksinya itu. Cuma karena kurang adab lawan Allah, akhirnya diusir dan kada berlaku lagi semuanya itu. Bahkan hanya jadi orang yang kena kutuk. Itu modelnya. Sembahyang mana di masjid sini? Ubah nun sini, nah bayang kanan situ, kanan situ, situ sampai ke ujung kanan. Suwahi berata, situ pulang, suwahi pulang. Kalau sudah hibak di sab sini, ada kawal lagi di sab awal, ya sudah di sab kedua. Sekali-sekali kayak itu. Ada tiap hari. Ada tiap hari. Nah, maksudnya sakira suwah kayaknya tetap sab afdal depan pasti sudah. Itu sudah tahu berataan kita. Sab yang afdal itu di muka. Nah, rutin sembahyang di muka, bereret ke sana ke sini. Karena sekali-sekali kayak itu di belakang. Boleh. Sekali-sekali. Mudahannya jadi saksi kayak itu. Mana lagi? Habis sudahlah, ini sudah kita kisah malam. Seterusnya kisah berikutnya ada lagi di kitab sini. Wahakal Imam Az-Zahidu, seorang imam yang sangat zuhud, Sayyidil Mufti rahimahullah. Jadi pengarang ini guruku berkisah. Apa ujar si guru? Qala anna Musa salawatullah alaihi naja rabbah, bahwasanya Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya, yaitu Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi ulah. Nabi Musa ini berpander kita lawan Tuhan, karena titel Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang sanggup berbincang langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Langsung sanggup Nabi Musa, karena memang Nabi Musa termasuk nabi yang ulul azmi namanya. Ulul azmi itu top 5 besar. Nomor satunya Nabi Muhammad. Nah, termasuk dari yang 5 itu yaitu Nabi Musa kalimullah alaihi salatu wassalam. Tapi walaupun Nabi Musa bisa berpander lawan Allah langsung, tapi kada sampai derajatnya meninggi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan hanya berpander tapi melihat ru'yatullah, melihat Nabi Muhammad. Nabi Musa kada sanggup.
Panjang kisah itu kisah Isra Mi'raj gitu. Jadi jar di kitab sini, jar pengarang, guruku berkata bahwasanya Musa alaihi salam, Nabi Musa bermunajat kepada Tuhan. Faqala, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matik wa razaqaka thumma taj'aluhum yawmal qiyamah fin narik." Wahai Tuhan, ya Allah, pian jadikan manusia, pian menciptakan manusia, makhluk diantaranya manusia. Sudah manusia pian ciptakan, lalu manusia tadi pian beri rizki, diberi makan, diberi minum, diberi kesehatan, sudah tuh dipelihara oleh Allah. Kemudian summa taj'aluhum yaumal qiyamati fi narik. Kenapa di hari kiamat kaina ada yang pian masukkan ke neraka? Uyuh-uyuh menciptakan, memberi makan, memberi fasilitas, ujung-ujungnya pancang dimasukkan ke neraka. Apa kisah aja Nabi Musa? Ya kan usah diulah. Kan Nabi Musa tengil kan? Bahasanya tengil. Banyak orangnya suka komen aja Nabi Musa. Tapi itulah beliau. Nabi Musa komen itu supaya jadi pelajaran kesan umatnya dan kita orang setelah beliau, agar kita sadar bahwa apa rahasia yang dibalik beliau komen itu sangat bermanfaat untuk kita. Tapi walaupun beliau komen, ya beliau kada bakal dimarahi oleh Allah, karena beliau Rasul, beliau Nabi, beliau bahkan ulul azmi, kada bakalan. Lalu ujar Allah, "Hai Musa, aku yang menciptakan manusia, lalu aku yang memberi mereka rizki, lalu aku yang memelihara mereka. Setelah hari kiamat, mereka yang salah-salah itu kan apa? Aku masukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Apakah engkau mau tahu jawabannya, wahai Musa?" Iya, ajar Nabi Musa. Jawabannya ujar Tuhan, aku kadang jawab, cuma ya Musa, berdirilah engkau wahai Musa, fazra' zar'an. Fazra'a wa saqah wa qama ilaihi hatta hasadah. Ujar Allah Ta'ala lawan Nabi Musa, wahai Musa, coba ikam berdiri, lalu ikam berhuma. Nabi Musa disuruh berhuma. Nabi Musa disuruh berhuma, berkabun lah bahasanya. Fazra' zar'an, berhumai kamu saya, tanam tanaman, bajak sawah, tanami bibit, pokoknya gawijah jar Allah. Lalu fazara'ahu wasaqah, Nabi Musa pun dia kita berhuma, berkabun, lalu beliau sirami, waqam alaihi hatta hasadah, lalu Nabi Musa pun memelihara daripada kebun beliau tadi sampai beliau panen. Sampai kalian panen. Wadasahu, dasa itu diinjak-injak. Apa bahasa kita? Banih itu nah masak. Banih masak diharit. Orang sini diharit kalau lah. Menwadah kami orang beranggaman oleh tugal. Orang gaman itu pisau paling keren antik sedunia tuh. Mbah talahnya itu diandak di mana? Ya anggap andak di terpal di lantai, lalu dijajak-jajaki. Nah, itu ngarannya wadasahu. Apa bahasa orang sini? Banih itu dilinjai. Sakira banihnya paculan. Orang baharing itu, wah ini kan berlaku lagi uyuk. Wah ini tinggal buat ke mesin, sudah keluar masuk dalam karung langsung. Gara-gara gitu tuh manusia ada tapi sehatan lagi wah ini. Serabanya instan. Jarang ada hendak umur kita ini, jarang ada nang landang lagi. Karena tenaga kita sudah ada terpakai lagi, akhirnya keringatnya kada keluaran, zat asam zat asam arangnya pun kada tapi terkontrol lagi. Akhirnya racun ada dalam tubuh kurang keluar.
mana dalam AC, mobilnya AC, rumahnya AC, makanannya dingin, minumnya dingin, kali lagi sarana mengeluarkan keringat, uyuh tuh udah tapi ada lagi. Akhirnya handap umur, makin panjang umur dunia kena, makin handap umur orang. Hati ya. Kenapa? Kayak itu tadi dah maluh kalau tadi keluaran lagi. Akhirnya banyak racun tubuhnya. Minumannya pun berwarna-warni, berasa-rasa baru. Dan itu menyebabkan penyakit banyak benar. Alhamdulillah sejujurnya, ala kulli hal, mudahan Allah sehatkan kita barataan. Jadi Nabi Musa tadi disuruh menjajaki benih tadi. Wa qala lahu ma fa'alta bi za'rika ya Musa. Ai Musa, napa nangkam gawe ujar Tuhan? Ulun disuruh pian bertanam, berkabun, sudah berkabun benih, berkabun gandum ya Allah. Anggaplah benih kamu orang ini wadah kita. Sudah ulun berkabun benih, sudah ulun panen, sudah ulun katam, sudah dijajaki udah apa bahasa? Kita tahu ulun bahasa orang sini. Bahasa orang kami mairik, tahu mairik? Tahu? Berarti orang tua berarti. Enggak kanakan kita tahu lagi. Mairik benih jer. Imbah di katam. Wadah kami orang pakai ranggaman masih banyak. Belum pakai haret lagi. Sudah dilincai lah Nabi Musa, diirik tadi, lalu paculan benih daripada tangkainya. Ini orang bemasin nyaman benar sudah. Ya Tuhan mapaikam, lun makabun, panen sudah diirik tuh nah paculan dah. Bapang ya Allah, dia pai lagi. Gitu ay pian nyuruh. Ma fa'alta bi za'rika ya Musa. Qala qad rafa'tuhu, sudah ku panen ya Allah, sudah ku ambili, sudah ulun simpuni. Wa ma faraqta minhu syai'an, ujar Allah, apakah semuaan ikam ambil? Qala, Musa berkata, la, ya Nabi Musa, ma taraktu illa ma la khaira fih, kada semuaan ulun buat ke karung, ulun buat ke karung itu nang baik-baiknya aja. Kamu nang hampa-hampanya itu dikemanakan orang. Kayak itu modelnya. Lalu apa ujar Allah? Faqala Allah, maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa fa inni udkhilun nara man la khaira fi. Kaitu juga aku wahai Musa, aku masukkan manusia itu ke dalam api neraka kalau aku sudah tahu manusia itu kada lalu kebaikannya. Munnya kada ada kebaikan di manusia tuh kada kubuat ke surga, kubuang ke neraka. Sama kayak ikam tohok behuma, mulai awal menggarap tanah sampai panen bersih habis, nangkam bawa bulik dalam karung itu benih barat-barataan. Hampanya adalah ikam bawa bulik. Sadar Nabi Musa, itulah jawaban Allah. Qala Musa, ujar Nabi Musa, ya Allah, siapa manusia nang kada baik minta? Ujar Allah, alladzi yastankif an yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang nang kada hakun menyambat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama dengannya orang non muslim. Amunnya muslim aja sawangal-wangalnya ada harapan masuk surga. Cuman jangan juga berharap ngitu tak lalu rendah. Aku lupa aja masuk neraka dahulu. Bapak kada nyaman. Allah kada kawa, ada usah. Kada satu matumat gitulah. Cuma nyalai pancis lo. Andak ka telapak tangan, kada nyaman kan? Kada nyaman tuh. Jadi ujar Allah, begitulah wahai Musa, gambaran kenapa ada manusia itu nang kubuat ke dalam api neraka, walaupun aku nang mencipta, aku nang maingon, aku nang memberi rizki. Sama kayak ikam tadi, ikam pelihara kebunmu sudah dipupuk, dipelihara, dikompres,
di apa-apain sudah sekira baik, tatap ada ampa nang ringan nggak ada baik itu sudah, tinggalkan aja dah, ada orang mau bulik itu modelnya. Paham kira-kira lah. Ini hanya perbandingan bahwa gawian Allah itu ada nang sia-sia. Lalu pembelajaran kesan kita di sini adalah orang nang kada baik, orang nang kada mau menyambat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kada Islam. Dan di kalimat syahadat itu ada kalimat la ilaha illallah. Bis dah. Intinya la ilaha illallah kita disuruh minimal 100 kali sehari. Minimal. Lebih selebihnya. Barang sambil mapalah. Yang baik-baik tadi lah. Seterusnya hadis yang ke-6 dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ujar Sayyiduna Abu Bakar mertuanya Nabi Muhammad. Ujar Sayyidina Abu Bakar, beliau berkisah, ada orang Arab pedalaman, anna Arabiyan, bahwasanya orang Arabi, orang Badawi, orang dusun, wong desa pedalaman, ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang pedalaman, orang Dayak, dusun, lain dusun tengah, lain, berarti kita nih orang Dayak lah, dusun tengah. Ada Arabi, orang dusun, lain dusun tengah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata di hadapan Nabi Muhammad, balagani anka annaka taqul, wahai Muhammad, ujar orang Dayak tadi, aku dengar kabar dari engkau, aku dengar kabar bahwa sampian ini pernah berkata, Jumat kepada Jumat, salat kepada salat, itu adalah penebus dosa di antara keduanya bagi orang-orang yang dengan catatan tidak mengerjakan dosa besar. Qala Rasulullah, na'am, iya aja Nabi. Maksudnya apa tuh? Jumat ke Jumat, sembahyang ke sembahyang, itu adalah penebus. Jadi jarak antara Jumat ke Jumat kaina atau sholat ke sholat sesudahnya, di situ adalah penebus dosa-dosa kita yang dihapus oleh Allah selama kada menggawi dosa besar. Jadi jauh tuh jaraknya, Jumat ke Jumat tuh jauh berapa hari kan, atau sembahyang ke sembahyang. Jadi ya optimis kita sehari 5 kali kita sembahyang, maka di antara waktu-waktu tersebut sela-sela waktu kita sholat itu insya Allah Allah ampunkan dosa kita barataan selama kada tergawi dosa nanggonal. Tapi jadi bila ada hadis-hadis Nabi nih maka Allah akan mengampuninya ini itu dosa-dosa halus saja, dosa-dosa ringan mungkin kakaya dosa ya terlihat aurat orang gitu, terlihat aurat orang atau apalah, sangka buruk nang kada bagus kayak itu, lalunya cepat tobat, itu pun masih salah. Intinya dosa-dosa ringan itu bisa dihapus oleh sholat 2 kali, dalam artian zuhur sembahyang, asar sembahyang. Nah di tengah-tengahnya itu mungkin jam 1, jam 2, jam 3 ada tegawi dosa kecil, itu dimaafi oleh Allah. Itu ya Jumat sama. Ujur kang itu wahai Muhammad, ujar orang Baduy tadi, ujar orang pedalaman tadi. Jar Nabi, naam, iya. Selamanya kada menggawi dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosanya. Tsumma zada, kemudian Nabi menambahi, kadenggan gitu aja Nabi, Allah ampuni dosa umatku tuh. Waqala, maka Nabi bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ah kafaratun. Mandi di hari Jumat dengan niat sunnah, maka itu pun penebus dosa. Mandi ya lo hari Jumat, anak masjid khususnya sunnah mandi.
sunnah mandi. Berniat sahaja ku mandi hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Ingatakan ngini sunnah nabiku Nabi Muhammad. Jadi nang bagus tuh sekira kita ingat terus lawan Nabi. Bila menggawi sunnah jangan asal gawi, nahan-nahap di situ, beri jeda hati kita, otak pikiran kita untuk berpikir bahwa ya Allah aku menggawi sunnah daripada sunnah nabiku Nabi Muhammad. Ingatakan tuh, ingatakan gitu. Sekira hati kita connect terus lawan Rasulullah. Bila tagawi sunnah ingatakan, oh ini sunnah Nabi Muhammad, ini sunnah Nabi Muhammad. Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Karena di akhir umur pasti datang. Basyir muhibban walau biru'ya, akan diberi kabar gembira oleh Allah. Basyir, basyir itu basyara, itu artinya berita baik, berita gembira. Apa berita gembiranya? Minimal betampai Nabi Muhammad dalam mimpinya. Syukur-syukur kada dalam mimpi. Nang di mimpi aja lewat arahnya. Itu harapannya. Mandi di hari Jumat adalah penebus dosa. Dosa halus juga maksudnya. Wal masyu ilal jum'ah kafaratun, sama berjalan pada hari Jumat ke masjid kada berkendaraan toh. Syukur-syukur nang parak kau berjalan betis. Sudah kita bahas dulu lah tentang berjalan ke hari berjalan ke masjid pada hari Jumat. Itu sangat dianjurkan. Mandi man ghasala wa ghtasala, siapa yang mandi dan berbersih-bersih, itu kita bersih. Kemudian wa masya ilal masjid wa lam yarkab, berjalan ke masjid tanpa berkendaraan. Amun kawa kada usah baka kendaraan. Bila berkendaraan juga semalam sudah kita bahas, jauhi mandak. Jangan umpatan parkir di sini nih. Oh, sana parkir di simpang 3 sana parkir. Jauh sedikit berjalan. Ini rumah di masjid ya bisa pindah motor juga tulak hari Jumat. Pahalanya hilangan sudah. Nih penebus dosa. Siapa ada berjalan? Anggap latihan gitu. Anak bawa umrah bahaji gini berjalan ada orang bisa pindah motor. Bertawaf sa'i gitu. Itulah mengkawat. Mudah-mudahan nih kaum gawe nah berjalan kita ke masjid malah ren maluangi lahan parkir. Kasihan nang jauh-jauh atau orang-orang nang musafir. Kita bersepeda motor juga jauhi sedikit mandak. Sekira langkah kita banyak, maka banyak juga pahalanya. Udah kita bahas ini. Wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sanatin. Setiap langkah kaki orang menuju masjid hari Jumat itu bagaikan pahala 20 tahun ibadah. 20 tahun banyak benar. Dalam riwayat yang sahih, ka'ibadati sanah, seperti ibadah setahun. Salangkah berjalan kayak beribadah setahun. Itu nang sahih benar hadisnya. Tapi di sini ada riwayat 20 sana 20 tahun. Tapi tetap intinya ini adalah motivasi aja. Jangan kita toleh ngitunya. Intinya Allah senang, Nabi suka, dan insya Allah dapat ridho Allah dan Rasulnya. Saking sayangnya Allah lawan kita dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Umur kita handap-handap, tapi amalan kita lipat gandanya, pahalanya banyak benar. Wa idza faragha minal jum'ah ujiza bi'amali 100 sanatin. Apabila selesai dia mengerjakan salat fardu Jumat, dia akan diberi imbalan oleh Allah ganjaran pahala seperti amal 200 tahun banyaknya. Ya, intinya ini tetap motivasi. Rawah hadal hadits Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa dzakara annahu kana tajiran wa dzukir annahu kana tajiran. Diriwayatkan, ini kan hadis riwayat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Pernah kita baca manaqib Sayyidina Abu Bakar? Pernah kita dengar siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Yang tidak Allah ciptakan satu manusia pun yang lebih afdal setelah para nabi dan rasul selain beliau.
Nabi dan Rasul itu manusia afdal, tapi setelah mereka manusia pertama yang paling mulia adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Siapa beliau? Di sini sedikit dikisahkan, wa dzukira annahu kana tajiran. Beliau itu adalah seorang pedagang waqtal jahiliyah, di masa jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus. Sayyidina Abu Bakar ini adalah pedagang, beliau pembisnis mancanegara malah. Wa kana sababu islamihi, sebab masuk Islamnya Abu Bakar adalah beliau melihat di dalam mimpi apa yang ada di dalam mimpi itu. Waktu itu beliau berada di Syam, termasuk Palestina, ini tuh Syam, Syria termasuk tuh. Waktu Sayyidina Abu Bakar ada di Syam, beliau mimpi. Di dalam mimpi itu beliau melihat sesungguhnya matahari dan bulan itu berada di pangkuan beliau. Mimpi kayak itu. Sayyidina Abu Bakar mimpi ada matahari dan bulan di pangkuan beliau. Lalu beliau ambil dengan tangannya, kemudian beliau peluk itu bulan dan matahari tadi sampai nempel di dada beliau. Kada cukup seitu, lalu di kita bekelumbun beliau lawan sorbannya. Bekelumbun tuh tadi bulan dan matahari diragap uja kita, lalu ditutupi pakai ini sorban kayak ini, seret ditutupi kayak itu modelnya, sudah diragap disembunyikan kayak itu, ditutupi pakai sorban beliau. Itu mimpi tadi, mimpi mbah tabangun Walamman tabaha dhahaba ila rahibin nasara. Ketika beliau bangun, sadar, oh mimpi sekalinya. Lalu beliau datang kepada seorang rahib. Rahib itu pendeta yang ahli kitab. Rahib itu orang yang membaca kitab-kitab terdahulu, macam Waraqah bin Naufal, macam pendeta siapa lagi, Abu Haira. Itu riwayat yang ada kita baca dalam kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad. Nah, lalu beliau datang kepada ahli mimpi, diantaranya rahib, liyas'al anir ru'yah, agar beliau bertanya tentang mimpi tersebut. Maka beliau berkata faqala rahibu, maka pendeta tadi berkata, ujar si pendeta, min aina anta, minen inta, dari mana kau? Ujar si Abu Bakar, min Makkah. Ana min Makkah, saya dari Makkah wahai bapak pendeta. Min ayyi qabilah anta, kamu dari kabilah mana? Kabilah itu suku mana? Manyan kah? Lawangan kah? Apa lagi? Ada suku kan? Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, aku dari kabilah Taim, At-Taimi. Ada lagi kabilah mirip-mirip Taim ini, At-Tamimi. Di Indonesia terkenal dengan orang yang paling miskin di dunia. Siapa? Hamdan ATT. Kenapa Hamdan ATT? Karena lagunya termiskin di dunia. Itu ATT itu At-Tamimi, orang Arab. Lihat aja muka beliau tuh, udah ada muka-muka Indonesia. Hamdan ATT, lihat kena bulik di YouTube, slide muhanya Arab At-Tamimi ATT itu. Lain anak tukang tambal, bisa-bisa memanjangkan singkatan orang. Hamdan ATT ya, Hamdan anak tukang tambal. Kada mau. Lain, ATT itu At-Tamimi, marga suku di Arab sana. Sama kayak Baswedan, Basaudan di Horebe, Hadramaut sana ada lagi Al-Katiri, sama tuh. Banyak marga orang kita yang nggak ada tahu di marga ngaran kai, nggak ada tahu apa yang tahu marga siapa kai mau
Harus saya takut-takut kaiko siapa, yang penting aku hidup. Jadi ujar pendeta tadi, dari mana ikam? Dari Makkah. Suku mana? Suku Taim. Wa masya'nuk, mapai ikam ke sini? Ujar pendeta. Ujar Abu Bakar As-Siddiq, aku adalah pedagang. Waqala, lalu ujar pendeta, mantap. Orang Makkah, kabilah Taim, datang ke sini berdagang. Mimpinya lihat bulan, lihat matahari ada di pangkuanmu, kau peluk, kau tutupi, kau sembunyikan itu alamat yang sangat hebat, wahai Abu Bakar. Lalu ujar si pendeta tadi, kayaknya kita sambung kisahnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sedikit manakib Abu Bakar As-Siddiq, ini lebih hebat daripada manakib siapapun selain para nabi dan rasul, karena manakib itu tergantung derajat orang nang pribadinya masing-masing. Manakib kita, mana harap nyalon manakib guru sakumpul, yo harap manakib guru deal. Nah kita terus ke atas, tergantung orangnya, makin tinggi derajatnya di sisi Allah, berarti makin hebat manakibnya. Makanya narancah kita baca manakib itu, manakib siapa? Manakib Nabi Muhammad. Hendak Isra Mi'raj, baca manakib Nabi Muhammad dulu. Apa itu? Bermaulid, manakib Nabi kan, profil sejarah. Hendak apa lagi? Bermaulidan, ada Isra Mi'rajan, pengantinan, kata apa-apa, hendak apa, nyari rumah, hendak pulak haji, macam-macam. Baca manakibnya Nabi Muhammad. Karena kadang-kadang lebih afdal daripada sejarah beliau. Mudah-mudahan itu tadi mendapatkan berkah kita dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang kada mati kecuali di akhir hayat kita mengucap la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sambung, umur panjang mudah-mudahan barataan, sehat walafiat, selalu taat dalam ibadah kepada Allah, bawa iman, bawa Islam, bawa ihsan, mati dengan mengucap la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما يكاشف المشكلات على المسير والخفيات وسبق فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا رزقا واسعا حلالا طيبا نصر ولطف والعافية لا تعذبنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.